Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini kepada kita ditampilkan seorang sosok, seorang figur yang tentu kita sudah tidak asing lagi. Kita mungkin tidak asing mendengar namanya, yaitu Maria Magdalena. Kita tahu bersama bahwa Maria Magdalena adalah perempuan yang pernah hampir dihakimi oleh orang-orang Yahudi pada zaman itu karena kedapatan berselingkuh, kedapatan berzina. Dan tentu hidupnya pada saat itu mungkin sudah akan diselesaikan oleh orang-orang Yahudi. Betapa Maria Magdalena pada saat itu menjadi sampah masyarakat yang dinistakan hidupnya, dihinakan oleh orang-orang sejamannya. Tetapi kita juga tahu pada saat itu akhirnya muncul Yesus yang menyelamatkannya, yang mau mengampuni dosanya, yang mau melihat Maria Magdalena bukan karena apa yang dia lakukan, karena pertama-tama yang dilihat oleh Tuhan Yesus adalah dia adalah manusia yang masih bisa diberi kesempatan untuk berubah. Dan lihatlah bagaimana kesempatan yang diberikan oleh Yesus itu berbuah pada saat Yesus memang sudah wafat dan akan bangkit. Pribadi Maria Magdalena akhirnya dipakai dan dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi saksi-saksi pertama kebangkitan Yesus yang memang harus diwartakan. Memang pada saat itu Maria Magdalena mengalami kegamangan, kegalauan. Apakah betul, apakah sungguh-sungguh jenazah Yesus telah hilang dan dicuri orang? Tetapi di tengah kegalauannya itu, di tengah kegamangannya itu, Maria Magdalena akhirnya memutuskan dan memberanikan diri untuk mengenali siapa yang berbicara dengannya pada saat itu. Dengan keberanian iman ala Maria Magdalena, akhirnya ia mengenali siapa yang sedang berbicara kepadanya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Maka warta Injili yang dapat kita ambil dari apa yang kita dengarkan dalam bacaan Injil pada hari ini, maukah kita juga berlaku seperti Maria Magdalena yang berani tegas terhadap diri kita sendiri untuk mencari dan menemukan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita masing-masing. Karena apa? Karena seringkali kegamangan hidup kita, kegalauan hidup kita, masalah-masalah atau kesulitan-kesulitan hidup kita justru menjauhkan kita dari Tuhan Yesus itu sendiri. Tetapi ketika kita bisa tegas, ketika kita bisa berdiscernment, membedakan arah dan tujuan hidup kita dibantu sesungguhnya oleh Tuhan Yesus sendiri untuk menemukan arah dan tujuan yang seharusnya memang kita pilih, yaitu kembali kepada Tuhan ketika masalah-masalah, kesulitan-kesulitan mampir dalam hidup kita. Maria Magdalena telah mencontohkannya kepada kita ketika dia berani mengalahkan kegalauannya, mengalahkan kecemasan dan ketakutan dirinya sendiri. Sehingga pada saat itu Maria Magdalena akhirnya bisa mengenali siapa Yesus sesungguhnya. Pilihan Tuhan Yesus untuk dulu menyelamatkan Maria Magdalena, membebaskan dia dari dosa, dan akhirnya pada saat dia sesudah wafat menggunakannya sebagai saksi kebangkitannya, memberikan pesan kepada kita bahwa kita juga harus menjadi manusia baru yang berani memilih dan memutuskan untuk hidup secara baru pula, terutama karena Paskah Kristus adalah suatu momen, suatu kesempatan untuk kembali memperbarui diri kita. Kebangkitan Yesus bukan hanya kebangkitan atas kematian, tetapi juga kebangkitan atas diri kita masing-masing yang kadangkala masih suka bingung, masih sering galau dan juga mungkin tidak berani tegas terhadap diri kita, masih tidak bisa memutuskan apa yang baik dan perlu bagi hidup kita. Maka Paskah menjadi kesempatan yang baik bagi kita untuk memperbaharui niat dan keputusan serta pilihan hidup kita masing-masing, terutama agar kita memilih apa yang baik, apa yang perlu bagi hidup kita, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjadi satu-satunya pilihan hidup kita untuk kembali mengerti bagaimana Tuhan akan berkarya dalam hidup kita, meskipun ada begitu banyak kesulitan, meskipun ada begitu banyak perjuangan yang mungkin perlu kita lalui. Saudara-saudariku yang terkasih, maka kita bisa mengerti bahwa kebaikan yang kita terima dari Tuhan bukan untuk kita nikmati sendiri. Warta kebangkitan Tuhan yang kita rayakan beberapa hari yang lalu bukan hanya sebagai euforia yang bisa kita rayakan
untuk memperingati apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan untuk kita, tetapi untuk mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa kita sudah ditebus, dan marilah kita tunjukkan status ketertebusan kita itu, status penebusan yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus itu kepada kita dengan kehidupan kita masing-masing, sehingga penebusan yang Tuhan Yesus lakukan kepada kita tidaklah menjadi sia-sia. Semoga kita diperbarui melalui kematian Kristus dan kebangkitannya, sehingga kita pun bisa menjadi manusia-manusia Paskah sebagaimana Maria Magdalena telah mencontohkannya kepada kita.